Selamat bergabung di kelas online Sigap Gejala Sisa COVID-19 atau Sigelis COVID-19. Bersama kita pada hari ini, Ibu Resia Sosiawati Sarjana Gizi, Kepala Instalasi Gizi. Oke, seperti jadwal kita, di mana pada hari ini harusnya kita online ya Bu Teresia, tetapi karena kendala suatu hal media dan terkendala suatu hal, sehingga kita harus melaksanakannya dengan offline. Penerapan pola asuhan gizi pada fenomena long COVID. Fenomena long COVID ini sebenarnya itu adalah gejala yang dirasakan bisa terjadi berminggu-minggu, bisa juga terjadi berbulan-bulan setelah terinfeksi dari COVID-19. Zat gizi apa saja yang harus dipenuhi pada masa pemulihan long COVID? Oke, baik. Jadi ada beberapa nutrisi penting yang berperan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi sebenarnya fungsi dari zat gizi ini adalah sebenarnya untuk menghambat serangan dari luar. Jadi dia bersifat sebagai antimikroba, kemudian sebagai antiinflamasi, sebagai antioksidan, dengan menurunkan resiko infeksi, ya, dengan memediasi pembentukan imunitas di dalam tubuh kita. Nah, zat gizi apa saja yang berperan di sini untuk pembentukan dari imunitas tubuh? Yang pertama adalah protein, Bu Les. Iya, Ya. protein. Jadi pada saat setelah kita terinfeksi COVID-19, disarankan atau dianjurkan untuk asupan proteinnya itu lebih tinggi dari kebutuhan kita biasanya. Nah, kebutuhannya itu kurang lebih 1,2 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, tujuannya apa? Fungsi dari protein ini adalah untuk pembentukan antibodi dan di dalam sel darah putih kita. Nah, selain protein, ada vitamin dan mineral juga yang berperan sangat penting dalam pembentukan imun ini. Yang pertama itu adalah vitamin A. Vitamin A di sini berfungsi untuk pertahanan terhadap infeksi, ya, untuk pertahanan terhadap infeksi. Vitamin A ini kita bisa dapatkan dari makanan yang ada di sekitar kita. Misalnya, contohnya kalau misalnya untuk sayuran bisa dari wortel. Yang penting sayuran itu yang berwarna orange, ya, terus kemudian labu kuning ya, atau disebut teringgi ya. Nah, kemudian bisa juga kita dapatkan dari buah-buahan seperti pepaya, seperti itu. Kemudian dari ubi jalar yang berwarna kuning orange itu ya, ada juga. Terus kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini adalah tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin C yang kandungannya tinggi itu biasanya terdapat pada buah-buahan, ada di jambu biji, terus kemudian ada juga di melon, di pisang, juga ada di jeruk, ya. Nah, konsumsi vitamin C ini kalau dari buah-buahan itu kurang lebih kita dapatnya dalam satu hari itu 2 sampai 3 porsi yang diajarkan Bu Les. 2 sampai 3 Ya, porsi. nah, satu porsi itu 100 gram. Berarti dalam satu hari kita bisa dapat 200 sampai 300 gram yang harus kita konsumsi. Iya. Seperti itu. Itu pada masa pemulihan. Nah, pada masa pemulihan. Oke, terus ada juga di sini adalah vitamin D, ya. Vitamin D ini fungsinya adalah untuk menurunkan resiko dari infeksi, ya. Ada juga ini vitamin B. Vitamin B ini terdiri dari B6, B9 dengan B12. Vitamin B ini berfungsi untuk mencegah serangan dari virus. Nah, selain vitamin kita juga ada mineral. Mineral di sini itu contohnya seperti zinc. Zinc ini berfungsi untuk meredakan diare dan juga menurunkan infeksi saluran pernapasan bagian bawah, ya. Kemudian ada juga selenium. Nah, selenium ini bisa kita dapat dari daging merah, ya, atau daging sapi bisa. Terus kemudian dari susu bisa kita dapatkan. Kemudian dari kakap merah, ya, itu yang agak tinggi. Kalau mungkin jenis kayak salmon segala apa tuh mungkin di tempat kita susah didapatnya, ya, susah didapat. Nah, kita yang bisa dapat di sekitar kita, contoh kayak ikan kembung juga tinggi seleniumnya, itu berfungsi untuk pemeliharaan dan pertahanan imun di dalam tubuh kita. Nah, ada juga omega 3 yang harus kita ini konsumsi juga. Omega 3 itu dapatnya dari ikan. Nah, fungsinya adalah untuk mengurangi dari peradangan dan juga untuk mengurangi terjadinya cedera pada paru-paru, seperti itu. Untuk pengaturan pola makan nih Bu Tresia, apakah ada perbedaan antara pengaturan pola makan
pasien yang komorbid. Komorbid ini kan ada penyakit penyerta gitu ya, seperti bahasa kita dalam COVID-19, dan yang tidak mempunyai penyakit penyerta. Apakah ada pengaturan pola makannya? Oke, baik. Jadi di sini pasti ada perbedaannya ya, Yes. ya. Perbedaan pola makan atau perbedaan diet bagi yang ada komorbid dengan yang tidak ada. Nah, contoh tadi kan kita sarankan konsumsi protein lebih tinggi, dan konsumsi protein lebih tinggi ini tidak berlaku jika ada yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Ya, terus kemudian tadi kalorinya tinggi juga. Nah, apakah itu berlaku juga buat pasien-pasien yang ada diabetesnya? Itu tidak berlaku. Jadi kebutuhannya itu tetap kita hitung kebutuhan dengan hitungan pasien diabetes. Nah, yang lebih kita tingkatkan itu adalah di proteinnya saja. Jadi kalau untuk menghitung kebutuhan gizi itu per orang, per individu, jadi bukan secara umum. Jadi mungkin jika ingin mendapatkan berapa kebutuhan saya, berapa kebutuhan kalori saya, energi protein saya, lemak saya, kemudian karbohidrat, mungkin kalau untuk lebih rincinya bisa datang ke poliklinik ya, klinik gizi ya, di poligizi ya. Jadi di klinik gizi di sana kita ada ahli gizinya, jadi nanti bisa dihitung secara individu berapa kebutuhannya kita. Tips dari saya untuk diet dan untuk pada fenomena masa COVID ini yang mengalami masih bergejala ya. Jadi makanlah secara teratur ya, makanlah secara teratur. Jangan lewatkan sarapan pagi, makan siang, makan malam atau makan sore. Jadi tetap 3 kali makan. Biasa rumus kita adalah 7, 12, 7. Jadi jam 7 pagi makan, jam 12 siang makan, jam 7 sore kita makan. Nah, jika merasa tidak lapar, jangan lewatkan juga waktu makan. Jadi memang harus makan yang teratur. Jika makannya tidak mampu banyak, makanlah sedikit tapi sering. Jadi keuntungan makan sedikit dan sering itu jadi mengontrol gula darah. Dan untuk menghitung kebutuhan gizi secara individu, secara pribadi, untuk mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan perhitungan kebutuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhan kita secara pribadi, silakan datang ke klinik gizi di Rumah Sakit Ade Muhammad Jun Sintang. Sekian informasi dari kami. Salam sehat.